Ribuan buruh di Banten Selasa siang kembali turun ke jalan untuk menolak rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law. Aksi tersebut dalam rangka penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang sedang dirancang oleh DPR dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Omnibus Law dan keterkaitannya dengan ketenagakerjaan dan juga perekonomian di Indonesia. Sebelum menjelaskan mengenai apa itu Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian dan juga ketenagakerjaan Indonesia, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Saya sendiri, Suci Lestari, dan juga dengan teman saya, Syarina Sofia. Kemudian ada Dede Kurniawan dan juga Rifan Fikri. Halo. Jika kita lihat secara terminologi, omnibus mempunyai arti semuanya. Dan diartikan secara hukum, omnibus law mempunyai arti sebuah undang-undang yang dapat mencakup semua hal. Omnibus law sendiri diciptakan sebagai sebuah terobosan metode hukum untuk memperbaiki iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing Indonesia. Istilah Omnibus Law pertama kali disebutkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019 silam. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwasanya Omnibus Law ini diciptakan untuk memperbaiki atau menyederhanakan kendala regulasi yang tadinya berbelit-belit ataupun panjang. Pemerintah juga meyakini bahwasanya Omnibus Law dapat meningkatkan investasi dan juga daya saing Indonesia yang nantinya dapat memperkuat ekonomi Indonesia sendiri. Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Begitu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah dilantik untuk menjadi Presiden 2019 silam. Omnibus Law sendiri dirancang dengan jumlah 11 klaster, kurang lebih 79 undang-undang dan juga 1229 pasal. Akan tetapi jumlah ini masih dapat berubah. Dan karena ketidaktahuan kami akan draft yang telah disahkan, kami tidak tahu secara pasti berapa jumlah dari setiap pasal-pasal tersebut ataupun dari undang-undang yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan utama dari diciptakannya atau dirancangnya Omnibus Law sendiri adalah untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui peningkatan investasi dan juga daya saing bangsa Indonesia. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri adalah Omnibus Law dapat menjadi suatu perundang-undangan yang dapat menghilangkan tumpang tindih peraturan yang tadinya ada di dalam Undang-Undang Indonesia. Dan juga efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang tadinya ada di Indonesia. Benarkah Omnibus Law hanya fokus pada investasi dan kepentingan pengusaha? Jawabannya tidak benar. Menuju iklim investasi kondusif dan berdaya saing tinggi, banyak faktor yang harus diperbaiki. Di antaranya, kebutuhan pengusaha dan kepentingan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja tetap menjadi fokus pemerintah. Pasal kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja di antaranya Pasal 80.20, pengusaha dapat memperlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Selanjutnya, Pasal 42 memungkinkan tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan kecuali jabatan yang mengurusi personalia. Selanjutnya, Pasal 89.24, upah minimum tidak dihitung secara nasional, melainkan melalui gubernur sebagai jaring pengaman.
Selanjutnya, pasal 170. Pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui PP atau peraturan pemerintah, meski akhirnya disebut salah ketik. Itu yang menjadi permasalahan di Omnibus Law Cipta Kerja. Terima kasih. Plus minus dari Omnibus Law sendiri yaitu yang plusnya 1. Dorong pertumbuhan ekonomi, 2. Percepatan investasi dan ekspor, yang ketiga pangkas regulasi dan perizinan, yang keempat reformasi birokrasi, yang kelima serap tenaga kerja lebih besar, dan keenam memperdayakan UMKM. Untuk minus dari Omnibus Law sendiri yaitu yang pertama tak lazim di Indonesia, yang kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tak atur mekanisme Omnibus Law. Yang ketiga, skema upah tenaga kerja akan diubah. Yang keempat, kekhawatiran hak dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang kelima, sanksi pidana untuk sektor tenaga kerja akan dihapuskan. Yang keenam, syarat tenaga kerja asing akan dipermudah. Kontroversi penyusunan rancangan undang-undang. Yang pertama, dinilai terlalu terburu-buru karena hanya 6 bulan untuk membahas kurang lebih 7.197 daftar inventarisasi masalah. Yang kedua, dinilai kurang transparan karena sejumlah rapat dilakukan di hotel saat hari libur. Yang ketiga, tidak libatkan seluruh stakeholders untuk merevisi 79 undang-undang. Yang keempat, disahkan di tengah pandemi dan penentangan dari masyarakat. Yang kelima, ada beragam versi salinan akhir Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Dukungan Omnibus Law terhadap Bank Dunia. Di tengah polemik penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Bank Dunia secara terang-terangan mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut. Bank Dunia berpendapat Omnibus Law merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk menjadikan Indonesia memiliki daya saing dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mendukung pemulihan ekonomi serta mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, apakah sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar akan dihapus dalam Omnibus Law? Sanksi pidana tetap berlaku bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja, seperti tidak memberikan pesangon, kompensasi, hingga tidak memberikan cuti pekerja perempuan. Nah, bagaimana? Udah pada nonton kan videonya? Jangan lupa ya, bagi penonton di komen dan di like. Terima kasih.